Baru-baru ini isu Stop Hate Asia memprotes terjadinya serangan terhadap warga keturunan Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kolega ilmu pemerintahan, bertemu lagi bersama saya Mega Cynthia di YouTube channel Ilmu Pemerintahan. Di tengah pandemi Covid, kasus rasisme di Amerika Serikat terus meningkat. Berdasarkan Stop AAPA Hate merilis bahwa pada bulan Maret 2020 hingga Februari tahun 2021 ada setidaknya 3.795 kasus rasisme anti-Asia di Amerika Serikat. Dengan persentase kasus sebanyak 68% pelecehan secara verbal dan 11% pelecehan secara fisik. Dan adapun kasus 6 penembakan warga Asia di Atlanta pada tanggal 17 Maret 2021 yang tentunya ini semakin menimbulkan rasa ketakutan serta kekhawatiran warga Asia di Amerika. Nah, oleh karena itu mari kita cari tahu bagaimana opini para mahasiswa serta para dosen Universitas Muhammadiyah Malang. Mengenai hal tersebut, menurut saya kasus rasisme dimanapun harus segera diberhentikan. Tidak ada yang membenarkan kasus rasisme bisa terjadi. Terkait bagaimana gerakan sosial yang timbul atau isu rasisme yang ada di Amerika, sudah sepatutnya pemerintah Amerika aware terhadap masalah-masalah fundamental seperti itu. Karena yang saya sebutkan di depan tadi bahwasanya Amerika menjadi negara patron demokrasi. Dan di situ sudah harus menjunjung tinggi toleransi dan perbedaan di antara masyarakat yang ada di sana. Kasus anti Asia di Amerika ya. Mungkin kita melihat dulu, kita flashback apa saja yang terjadi ya mungkin selama berabad-abad di Amerika terjadi kasus rasisme yang cukup tinggi ya. Ini adalah menurut saya Amerika ini adalah sebagai negara yang negara demokratis ya, tetapi kasus tentang rasismenya masih sangat tinggi. Nah, di World Metric sendiri ya, World Meter rilis tahun 2001 bulan Maret tanggal 23 merilis kurang lebih ada sekitar 30.580.000 orang-orang di Amerika ya, warga negara Amerika terkena positif COVID. Nah, ini menjadi sebuah indikator semakin menguatnya resistensi terhadap anti Asia di Amerika. Nah, inilah yang mengakibatkan anti Asia Amerika di Amerika. Nah, sehingga kita melihat kasus COVID menjadi salah satu trigger yang mengakibatkan orang-orang Asia yang ada di Amerika terkena dampak ya. Padahal kalau kita melihat orang-orang Asia yang berada di Amerika, mereka pun turut membangun sejarah, membuat sejarah ya di Amerika sendiri. Sehingga Stop AAPHI Hate itu mendeteksi adanya kurang lebih 500 kasus ya rasisme ya terkait dengan isu COVID ini yang disambungkan terhadap isu COVID ini. Dan itu 500 kasus itu dalam waktu kurang lebih 2 bulan ya, awal tahun 2021 sampai 2000 bulan Januari, Februari
kurang lebih sekitar 500 kasus. Dan kita melihat di 1 tahun terakhir ya, selama pandemi ya COVID-19 merebak, kurang lebih sekitar 3.790, hampir 3.800 ya. 3.800 itu adalah sebuah kasus yang cukup tinggi, dan 68%-nya itu adalah dilaporkan sebagai kasus verbal, yaitu penghinaan terhadap kaum ras Asia yang ada di Amerika. Nah, kemudian dampaknya juga ini akan memperburuk keadaan ya diplomasi antara negara Amerika, yang kita melihat Amerika juga punya permasalahan perdagangan dengan Tiongkok. And that we're hearing all across the country is that hate and violence often hide in plain sight. It's often met with silence. That's been true throughout our history. But that has to change, because our silence is complicity. We cannot be complicit. We have to speak out. We have to act. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa anti rasisme di Amerika ini yang menjadi faktor utamanya itu adalah pandemi COVID ya Pak ya. Nah, untuk itu lalu bagaimana hubungan diplomasi antara Amerika dan negara-negara terkait kayak gitu? Ya, mungkin kita melihat di tataran mikro dulu, kita melihat adanya hubungan antar personal atau kelompok yang memang tidak sesuai dengan isu demokrasi ya. Persamaan hak dan lain sebagainya itu diabaikan. Nah, dalam hal ini juga sebenarnya akan merusak reputasi negara demokratis dari Amerika. Ya. Nah, kalau kita melihat potensinya, kalau potensi rusaknya hubungan diplomatik antara Amerika dengan negara-negara Asia, mungkin yang paling berdampak adalah dengan Tiongkok. Kenapa? Karena memang yang paling banyak mengalami isu rasial yang paling tinggi itu Asia, khususnya warga negara Amerika keturunan China. Ya Pak, kita tadi sudah membicarakan bagaimana dampaknya nanti terhadap diplomasi antara Amerika dan negara-negara terkait. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali itu bagaimana apa yang bisa pemerintah lakukan untuk agar nantinya tidak berkepanjangan konflik ini? Kan nantinya tentu saja akan menjadi konflik kan Pak jika dibiarkan gitu. Ya, konflik ini kita identifikasi sebagai konflik horizontal sebenarnya. Pemerintah sudah mengupayakan untuk meniadakan undang-undang yang anti rasisme. Ya. Nah, ini adalah upaya kewenangan dari pemerintah di Amerika dan di beberapa negara bagian. Nah, termasuk di Philadelphia itu masih terjadi. Nah, yang menjadi sangat disayangkan adalah 2 warga negara Indonesia di Philadelphia mengalami kekerasan anti Asia di Amerika, ya, sehingga juga ya Pak ya? Ya betul, 2 warga negara Indonesia ini secara frontal dikontak fisik ya, dipukuli, sehingga ini yang mengakibatkan mungkin bisa merusak citra negara demokratis di Amerika. Mungkin itu sih, karena yang paling penting adalah konflik horizontal itu harus ditekan. Jadi harus melakukan pendekatan komunal. Ya, mungkin begitu. Ya, apa yang harus dilakukan mungkin adalah meningkatkan kesadaran bahwa kita dilahirkan memiliki derajat yang sama. Dan ketika warga Amerika melihat bahwa COVID itu adalah berasal dari Wuhan, ya itu berasal dari negara China, negara Tiongkok, ya bukan dihasilkan dari warga keturunan Amerika yang kebetulan beretnis China, ya, sehingga kita harus meningkatkan, karena kita harus mengingat bahwa segala sesuatu yang tertekan ya akan mendatangkan kekuatan yang baru. Ya, mungkin itu sebagai bagian dari
meningkatnya gerakan sosial yang ada di Amerika. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Bapak mau diganggu gitu oleh kami. Ya, saya juga berterima kasih kembali telah memfasilitasi saya untuk mengutarakan terkait dengan kasus anti Asia di Amerika.